you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees, and I may fall as I'm so close to the edge. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees, and I may fall as I'm so close to the edge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Merpati channel TNG ya. Kali ini ada edisi spesial karena kita kedatangan tamu YouTuber senior termasuk ya dalam dunia Merpati Kolong Indonesia. Ada Mas Brohim Said selaku owner dari BBB Media. Oke. Assalamualaikum Mas Brohim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok bintu? Makasih. Ya, si bos yang sangat gacor ya, tentang gacornya di Indonesia. Dan di sebelah saya ada Mas Agus selaku owner dari UKTM British, dan di sebelah kita ada Mas siapa Mas? Rusman Khan. Mas Rusman Khan ya, ini adalah partner dari BBB Media. Dan sebelah kirinya lagi Mas, ada Mas siapa? Mas Farid. Mas Fahri ya, sebelah kirinya lagi Mas siapa? Mas ya. Oke. Dari Semarang. Oke, sahabat mati, tanya-tanya ke BBB Media, ngomong ada apa ini kok jauh-jauh dari Pantura ke tim UKTM Perintis ya? Oke. Oke, terima kasih buat sahabat Merpati ya, terkhusus buat Merpati channel TMG. TMG itu singkatan dari Temanggung ya, Temanggung. Jadi Merpati channel Temanggung. Oke, berkenaan dengan kehadiran saya di sini adalah iyalah. Bahasanya komplit sekali. Komplit ya, harus. Ini pembendaharaan kata itu penting karena dengan kita banyak menguasai pembendaharaan kata, kita tidak habis kata. Yang terlintas yang kita ungkapkan. Jadi kita spontan mengutarakan sesuatu, pilihan katanya banyak. Begitu ceritanya. Nah, sih BBB Media ini Mas Bak, itu memang sengaja dari Temanggung ke sini atau pas ada acara apa di Temanggung mampir ke KTM Perintis atau gimana? Jadi pada prinsipnya saya sebenarnya masih dalam proses touring travel ya, touring. Dan kebetulan pertama datang ke Pemalang, ke Semarang, saat itu ke Rudi ya, terus menghadiri rapat P3KD pertama musim tahun 2023 dan tahun 2024. Lanjut ke Salatiga, menyambangi kawan karib, Hakim, Gajah, sehat selalu. Lantas dari situ mengadakan lelang amal ya, masjid di nomor rumahnya di kandang Asoka. Mas Rahmat sehat selalu.
Di situ ngadakan semalam, terus berangkat lagi ke Purworejo untuk menghadiri atau meliput lomba agenda di Lapak Seruwoh 5758 Seruwoh Purworejo. Itu agenda pertama mobil second ya. Mobil second ya. Dan yang juara ada juara satunya dari Naja 88 nama burung Romusa, juara 2 anak lanang dari tim Cokro 37. Selanjutnya juara 3 apa ya? Lupa saya. Tapi yang saya ingat satu dari anakan tim KMT. KTM. KTM. Kebalikan. Ya. Tapi nggak korupsi apa ya? Nggak korupsi buruk. Ya, cuma kebalik aja. Dari tim KTM. Namanya apa Mas ya? Itu Erlangga ya. Erlangga ya. Dan Erlangga itu ternyata adalah hasil karya ternak dari tim KTM tersebut. Makanya itu alasannya kenapa saya datang sini, ingin mengorek, setidaknya berbagi informasi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman terkhusus, karena bagaimanapun masyarakat adalah pemuda potensial. Artinya dia itu bukan anak mama. Saya pikir, kalau anak mama bisa mengandalkan, wah, ayo ini itu. Nah, disinilah yang perlu kita korek, artinya tujuannya untuk berbagi informasi bahwa di hobi selagi kita mau berkreatif, berinovasi, berani mengambil keputusan, berani berspekulasi, tentunya hasilnya akan kembali pada diri kita. Di sisi lain, segala usaha seseorang tidak lepas dari segala pengorbanan, bahkan support. Dan support ini sangat penting. Dan ternyata awalnya beliau beli burung itu keluarga ya, tidak setuju ya, menilai harganya wow, jadi harga itu menjadi pertimbangan bagi keluarga. Bagaimana tidak, harganya puluhan juta kok, ya Mas ya. Dan itu menjadikan ya, mohon maaf, untuk bisa jadi ya, mohon maaf, ketika itu terjadi pada kita, bisa bertengkar nih. Dulu mahal buat ini, buat itu. Misalnya contoh ya, uang 50 juta lah misalnya. Itu bisa sanggup hidup berapa bulan. Iya. Lalu juga itu. Dan kita ketahui, kita sama-sama mengetahui bahwa pola pikirnya seorang wanita atau keluarga khususnya itu kan apa itu riset ya. Otak kiri lebih berperan daripada otak kanan. Jadi mohon maaf, jangan disalahkan ketika seorang wanita berpikir tentang masalah lebih pada finansial, angka-angka dan angka ucapku. Soalnya saya berangkat 5 hari, 1 hari sekian, buat tanggal sekian, berjalan sekian, aturan saya mendapatkan menerima uang sekian, apa? Tapi di sini, ya betul. Tapi di sini ya betul, masyarakat terutama saat proses pembelian mendapat penolakan, tapi 6 tahun akhirnya ternyata malah istrinya dukung mensupport 100%. Dan ternyata keberhasilan tidak hanya cukup dengan pinter, kuat, pengalaman dan lain-lain, uang misalnya, ternyata support, dukungan dari istri bisa jadi kendala, bisa jadi batu sandungan kesuksesan Anda menuju puncak. Mungkin itu. Sehingga saya menyempatkan diri untuk datang di sini ya berkenaan dengan ingin mengorek banyak tentang hal ini. Setidaknya bisa untuk berbagi ke semua pecinta merpati ya. Bagaimana perjalanan seorang KTM perintis? Kan kemungkinan besar juga mungkin ya karya kemampuan itu memang udah enak dari dulu lah. Kalau kan seperti itu lah. Karena channel nih sahabat merpati ya. Berkunjung ke tim KTM perintis bisa memuat, maksudnya bisa membuka perjalanan dari Mas Argo selaku owner KTM perintis seperti apa kok ternyata yang namanya suksesan itu diraih dengan susah dulu, nggak langsung enak gitu loh ya. Oke. Untuk Mas Argo sendiri silakan, mungkin ada sampai saya lagi kurang pas karena saya kan hanya mengenal akrab sebatas mengenal akrab dan secara khusus kan tidak punya hubungan secara khusus Mas. Tapi itu kan kajian-kajian yang saya terima dan beberapa obrolan-obrolan yang sering kami lakukan. Mungkin Mas Odo, Mas
Ardo ada Nah, pendapat. itu yang dikatakan Mas Borim itu benar betul. Tapi ya itu awalnya emang dari tetap semua itu dibangun dari pahit dulu, dari pahitnya dulu. Dulu saya beli burung pertama di Majunek buta. Jangan cerita. Iya. Itu dia buat dari Mas Iman gimana ya mau minta orang tua kalau mau buat beli burung ya mestinya nggak dikasih buat beli burung seharga segitu loh. Ini nggak dikasih soalnya kan biasanya kalau kayak di saya kan bisa jadi burung kok dorong kok parang itu kan udah asing gitu mesti kan apa ya mesti maling kan gitu. Nah itu awalnya kayak gitu pinjam uang buat berangkat aja. Pertama juga istri juga nggak izin. Mas Roy itu Mas Roy. Tapi kan dari saya kan harus punya burung yang bagus gimana caranya kan gitu. Pokoknya kayak gitu. Harus berspekulasi. Ya, berspekulasi kan kayak sekarang makin rame, persaingan makin ketat. Kalau saya hanya punya burung itu aja ya Monoton. ya nggak bisa bersaing gitu. Oh, pemirsa. Oke, saya hormati untuk merpati channel TMG nih ya, dengan kedatangan dari channel teman-teman banyak terima kasih ya Mas Roy. Tapi gini, saya mau menyampaikan perasaan saya gitu, maksudnya saya merasa bangga sekali itu sebagai seorang youtuber yang dari notabene adalah youtuber pantulan nasional lah tolak ukur burung merpati di Indonesia kan sebenarnya di Pantura gitu ya. Nah untuk beberapa media sering ngamen akhirnya ngamen kesana kesini, jadi kan punya ciri khas sendiri, bisa berkunjung ke Temanggung. Saya sebagai merpati channel TMG, youtuber yang masih pemula sangat berterima kasih. Jadi semoga saja merpati di Temanggung juga terangkat dengan adanya BBB media sering mengikuti jalannya perlombaan di Temanggung, berkunjung ke kandang-kandang Temanggung. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih ya Mas Borim, Mas Gagap. Nah untuk pertanyaan kedua nih kayak saya minta motivasi lah untuk masyarakat. Saya minta arahan masyarakat sebagai youtuber pemula untuk Mas Gagap di sini ya. Saya minta arahan untuk para youtuber di Temanggung. Maksudnya kan untuk di Temanggung ini kan masih youtuber lokalan. Maksudnya untuk dari segi penonton atau apapun kan masih serba kekurangan. Nah jadi saran dari Mas Gagap biar kita tetap semangat karena di Temanggung masih banyak youtuber yang ada 5, 6 sampai 7 biar tetap semangat. Itu saran Mas Gagap bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi saya menanggapi dulu kalimat sebelum pertanyaan ya. Karena biar merpati Temanggung terangkat. Mohon maaf dalam tanda kutip, tanpa saya hadir di sini juga merpati Temanggung itu sudah terangkat. Kalau mau diterbangin ya apa? Saya bilang apa? Merpati. Jadi pada intinya kita berkreator. Ya betul. Kalau dilihat sekarang mungkin saya masih banyak yang lebih hebat ya, masih banyak lebih hebat dari. Tapi setidaknya kreator itu ya namanya juga kreator. Kreatif, inovatif, dan terakhir terbaru, hal-hal yang berbeda. Itu menjadi salah satu ketika kita memulai sesuatu, alangkah baiknya hal-hal yang berbeda dari yang lain karena sesuatu berbeda akan mudah dilihat. Salah satu contoh, misalnya ada lereng nih ya, lereng merah putih biru kuning, merah putih pasti biru kuning terlihat. Yang lain ya, Iya. itu logika berpikirnya itu. Jadi kita harus punya ciri khas, kita harus punya sesuatu yang bernilai dan berbeda dan selalu berkesinambungan, tidak hanya sekedar saat itu aja bagus terus ke depan gimana itu. Jadi kalau bisa setiap event atau setiap video selalu punya ciri khas berbeda. Iya, punya karakter sendiri gitu maksudnya. Bahkan materi dari video tersebut ya kalau mampu namanya juga kreator, harus kreatif ya. Memberikan judul mungkin, pertanyaan mungkin, apa yang berbeda dari video yang sudah. Saya sering kadang-kadang mengulangi pertanyaan ke narasumber yang lain di video yang lain sering, tapi tetap ada
nilai-nilai yang berbeda dengan judul itu. Entah itu pertanyaannya, selalu ada. Karena hal baru itu yang menjadi racun, menjadi sesuatu yang nantinya bisa diingat. Contoh, itu guru apa aku? Itu akan ada satu Sindrom, jadi sindrom. Setiap ada guru turun, itu guru apa? Atau lagi, itu guru apa tisu? Parah ini parah. Itu kan sesuatu yang bernilai sendiri. Yang sebenarnya kalimat itu bisa diungkapkan oleh orang lain. Di waktu yang bersamaan mungkin, di waktu yang berbeda mungkin, dengan kejadian situasi yang sama. Burung turun, itu burung apa? Tapi ketika diungkapkan oleh orang lain menjadi berbeda. Rasanya gitu loh. Oh, nggak kayak si A misalnya, nggak kayak si B, karena bukan tidak mungkin hal seperti ini nanti ke depan ada yang jauh lebih hebat daripada saya. Karena dunia itu tetap berputar. Siklus hukum alam, Intinya di atas langit. saya nggak nutup itu, saya nggak nutup kemungkinan tentang hal itu. Jadi makanya untuk menjaga eksistensi, ya kita harus kreatif, betul. Namanya kreator ya harus kreatif. Satu, itu menjaga bagaimana kita harus tetap bisa produktif, Membahas sesuatu yang baru. membahas sesuatu yang mungkin lagi viral. Bahkan saya sering malah keluar dari zona nyaman gitu. Padahal ada kejadian wah bagus. Ketika saya datang di situasi tersebut pasti kan otomatis viewer, tontonan naik dan sebagainya. Oh tiba-tiba saya keluar di Purworejo misalnya. Kan ini lucu, bukan lucu. Menurut saya ya ini karakter. Kita harus punya keputusan, kita harus punya berani spekulasi. Kita tidak lantas hidup di area nyaman saja. Sesekali kita keluar untuk evaluasi, Mas. Untuk evaluasi. Yang sebenarnya itu risikonya besar. Ketika kita datang ke suatu tempat yang notabene-nya masih belum rame, satu tontonan turun, otomatis pendapatan adsense menafik. Ya turun. Tapi bagi saya itulah perjuangan. Karena WBBD berusaha merangkul semuanya. Dan ini mungkin bisa dilakukan oleh kawan-kawan kreator lain. Tidak monoton di satu tempat saja. Sesekali keluar. Karena ketika kita memandang sesuatu di satu sudut saja, di satu posisi, hasilnya kita melihat contoh angka 6. Kalau sampai lihat dari atas, jadinya 9. Dan sebaliknya. Artinya bisa berubah-ubah menurut sudut pandang kita. Di mana kita berdiri, kalau kita di bawah pasti angkanya 9. Jadi kita di atas, jadi 6 gitu loh. Maksudnya gitu, jadi bolak-balik. Itulah sudut pandang manusia. Jadi katakanlah ada tulisan. Ketika ada satu momen obrolan tentang dunia apa dari kreator, mungkin sejatinya kreator itu tujuannya untuk beredukasi, tapi mungkin konteksnya di kalimat-kalimat menggunakan bahasa sedikit kontroversi gitu, menimbulkan kerancuan. Yaitu tinggal bagaimana kita pandai memilah dan memilih. Cukup kalau lihat dari awal sampai akhir, nanti kita bisa menangkap substansi dari sebuah obrolan. Tidak hanya sekedar tiba-tiba potongan segini aja. Kebetulan kalimat yang keluar di satu berapa detik itu adalah kalimat yang gratis sebenarnya. Yang sebenarnya adalah kalimat itu bukan pernyataan, tapi kalimat itu lanjutan dari kalimat-kalimat sebelumnya itu loh. Tapi kalau dipotong jadi salah persepsi. Dan itu sering terjadi loh. Bukan di dunia merpati saja, di dunia berita-berita lain juga sering terjadi. Ataupun untuk merpati golong yang dua ya. Yang dua itu masalah prinsip. Jadi kita harus punya keberanian untuk karena spekulasi juga. Berani berspekulasi. Seperti Mas Argo beli guru mahal, modal utang, belum tentu kebayar, utangnya ditagih. Kalau utangnya di bank, ajar-ajar bisa. Luar biasa. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running